Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Khairuddin dengan NIM 1905 1214 040 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah internet ini, mulai dari awal mula internet itu sampai bagaimana internet bisa masuk ke Indonesia. Pertama-tama, apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya menggunakan paket protokol internet atau yang biasa disebut TCP/IP. Sejarah internet dunia. Awal kemunculan internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara bagaimana menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini, yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptanya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jikalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat satu jaringan terbatu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Timeline atau runtutan sejarah Internet. Pada 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Pada 1990,
ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanya informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Pada 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi dan begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologi ini. Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UINet yang melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia atau UI, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Beliau kemudian mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984. Tetapi jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Terobosan baru datang dari tulisan-tulisan awal dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club ARC ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat transceiver HF SSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudiraprapta dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo, dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudiraprapta, J. Chandra, Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amateur Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari seperti orarinews@yahoo.com. Pada tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau yang biasa disebut BBS, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Manfaat internet. Pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Kedua, di internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Ketiga, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, dengan adanya internet, membuka tantangan baru untuk berusaha. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.